Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Faridatul Akdiyah dengan NIM 201210180. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pernikahan berbeda agama. Pengertian pernikahan berbeda agama yaitu pernikahan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianut. Dalam pembahasan ini, hukum Islam, khususnya literatur fikih klasik, pernikahan berbeda agama dibedakan menjadi 3 kategori, diantaranya yaitu yang pertama, pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita musyrik. Yang kedua, pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita ahli kitab. Di sini yang dimaksud dengan wanita ahli kitab yaitu wanita Nasrani atau wanita Yahudi. Dan yang ketiga, pernikahan antara wanita muslim dengan lelaki non-muslim. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan antara pria muslim dengan wanita non-muslim atau wanita musyrik. Para ulama bersepakat bahwa pria muslim diharamkan menikah dengan wanita musyrik. Begitu juga sebaliknya. Sebelum si wanita tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini didasarkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya berbunyi, dan janganlah kamu menikah dengan wanita musyrik. Sesungguhnya wanita yang beriman lebih baik meskipun ia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikah dengan lelaki yang musyrik. Sesungguhnya lelaki yang beriman lebih baik daripada lelaki musyrik. Begitu juga jika ia menarik hatimu. Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa adanya larangan pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik. Larangan pernikahan berbeda agama ini disepakati oleh para ulama. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik diharamkan. Dan yang kedua yaitu pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita yang ahli kitab atau wanita Yahudi maupun wanita Nasrani. Di dalam literatur klasik, bahwa kebanyakan para ulama membolehkan pernikahan tersebut, dan kebanyakan ulama hanya menganggapnya makruh. Pendapat ini didasarkan pada Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya berbunyi, dihalalkan bagimu segala hal-hal yang baik-baik dan dihalalkan bagimu menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman jika kamu memberikan mas kawin kepadanya. Ulama menafsirkan bahwa ayat di atas menunjukkan halalnya pria muslim menikahi wanita ahli kitab atau wanita Yahudi atau Nasrani. Al-Maroghi di dalam tafsirnya mengatakan bahwa al-muhsonat yang dimaksud di sini yaitu merdeka. Maka pria muslim dihalalkan menikahi wanita merdeka ataupun wanita yang ahli kitab yaitu wanita Yahudi atau wanita Nasrani jika ia memberikan mas kawin kepadanya. Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa di sini wanita yang dimaksud ahli kitab atau wanita Yahudi atau Nasrani mereka tinggal di dalam kawasan muslim, bukan tinggal di negara non-muslim. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa ayat yang berbunyi dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum ia beriman kepada Allah menunjukkan bahwa diharamkan pria muslim menikahi wanita yang majusi atau wanita yang menyembah berhala, sedangkan wanita ahli kitab yaitu wanita Yahudi atau Nasrani dihalalkan dinikahi oleh pria muslim sebagaimana dijelaskan pada Quran surat Al-Maidah ayat 5. Dan yang ketiga yaitu pernikahan antara wanita muslim dengan lelaki non-muslim. Para ulama bersepakat bahwa pernikahan tersebut diharamkan sebagaimana dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, dan janganlah kamu menikahi orang musyrik sebelum ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud tersebut semua orang kafir yang tidak beragama Islam seperti
orang yang menyembah berhala, Majusi, Yahudi, Nasrani, dan orang murtad dalam Islam. Lelaki yang seperti itu diharamkan menikahi wanita muslim. Di dalam hal ini terjadi perbedaan antara wanita dan lelaki muslim. Wanita yang muslim tidak boleh menikah dengan lelaki non-muslim, sedangkan lelaki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab, yaitu wanita Nasrani atau Yahudi. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221 memang sama-sama melarang pernikahan beda agama antara laki-laki dan perempuan muslim. Tetapi di sisi lain, pada Quran surat Al-Maidah ayat 5 diterangkan bahwa dihalalkan pria muslim menikah dengan wanita yang ahli kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani. Tetapi di dalam landasan ini yang diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab hanyalah lelaki saja, tetapi tidak berlaku kepada perempuan, yaitu tidak boleh perempuan menikah dengan lelaki non-muslim. Dan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 40 yang disebutkan bahwa dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita dengan keadaan tertentu, dan salah satunya yaitu wanita yang tidak beragama Islam. Sekian penjelasan dari saya tentang hukum pernikahan berbeda agama. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.